selamat datang di Ongkat Mandalika. Saya, Teguh Ahmalona, sebagai host di acara ini akan menemani Sobat Ongkat semua selama 30 menit ke depan. Acara Ongkat Mandalika ini adalah program talk show dari Rumah Sakit Mandalika yang membahas fenomena yang menarik dan tentunya hangat untuk diperbincangkan. Nah, di segmen pertama ini, saya akan membacakan berita hangat di minggu ini, yaitu tentang capaian vaksinasi di Kabupaten Lombok Tengah. Dilansir dari Radar Lombok, cakupan presentasi vaksinasi untuk dosis pertama di wilayah Kabupaten Lombok Tengah telah mencapai 70%. Tentu ini merupakan berita yang bahagia bagi kita semua, karena cakupan presentasi tersebut merupakan syarat mutlak untuk bisa menyelenggarakan World Superbike pada bulan November tahun ini. Kita harus memberikan aplaus yang luar biasa kepada para tenaga kesehatan, kepada para mitra kita seperti TNI dan Polri, kemudian pada unsur terkait, karena telah bekerja keras sehingga cakupan presentasi tersebut telah mencapai target yang telah ditetapkan penyelenggara. Nah, dengan adanya event WSBK ini, tentunya kita harus berbangga karena kita sebagai tuan rumah di acara tersebut. Harapannya semoga dengan adanya kegiatan tersebut bisa memberikan dampak yang positif terutama bagi masyarakat. Sekian berita hangat di minggu ini. Untuk segmen selanjutnya, kita akan membahas tentang Rumah Sakit Mandalika. Di Ongkat ini kita sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa. Penasaran narasumbernya siapa? Jangan kemana-mana ya, tetap di Ongkat Mandalika. Kembali lagi bersama saya Teguh Ahmalona di Ongkat Mandalika. Nah, bagi sahabat Ongkat yang kemarin masih penasaran tentang Rumah Sakit Mandalika, di studio Ongkat hari ini telah hadir narasumber yang luar biasa tentunya untuk menjawab kegalauan para sahabat Ongkat yang ada di rumah. Nah, di studio Ongkat telah hadir bersama kita Direktur Rumah Sakit Mandalika. Selamat datang Bu Dr. Oksi. Terima kasih telah menyempatkan hadir di sela-sela kesibukan. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah sehat selalu. Ya. Ini sekedar informasi saja, beliau merupakan dokter spesialis emergensi. Memulai karir tahun 1996 di Lombok Tengah, kemudian mulai berangkat sekolah tahun 2006, kemudian setelah sekolah 2010 bergabung ke Rumah Sakit Umum Provinsi. Nah, di Rumah Sakit Umum Provinsi beliau pernah menduduki jabatan. Yang pertama 2010 sampai 2017 menjadi Kepala Instalasi Gawat Darurat, kemudian 2017 sampai 2019 menjadi Kepala Instalasi Rawat Inap, dan 2019 sampai dengan 2021 menjadi Wakdir SDM dan Diklit di Rumah Sakit Umum Provinsi. Nah, di tahun 2021 ini beliau ditugaskan untuk menjadi direktur di Rumah Sakit Mandalika. Nah, tentu ini adalah suatu kehormatan bagi kami Ongkat Mandalika bisa menghadirkan beliau, karena beliau ini adalah super sibuk nih, di banyak sekali kegiatan yang harus dilaksanakan di sela-sela rutinitas harian yang dilakukan. Ya. Ini Bu Der, ada beberapa pertanyaan nih sebenarnya yang dari sahabat-sahabat Ongkat yang masih bingung. Nah, latar belakang berdirinya Rumah Sakit Mandalika itu sebenarnya apa? Baik, latar belakang berdirinya Rumah Sakit Mandalika. Jadi ini diawali sekitar pertengahan 2019 ketika ditetapkan Mandalika di NTB ini menjadi lokasi diselenggarakannya MotoGP 21. Nah, setelah ditetapkan pada saat itu, kemudian dengan melalui berbagai macam diskusi dan pembahasan, akhirnya disetujuilah bahwa akan didirikan suatu layanan kesehatan untuk mendukung terselenggaranya MotoGP 21 tersebut. Pada tahun 2020 akhirnya terbangunlah Rumah Sakit Mandalika ini atas support dan dukungan penuh dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tahun 2020 telah berdiri bangunan Rumah Sakit Mandalika tersebut. Itu awalnya. Ya. Kemudian fasilitas-fasilitas yang akan ada di Rumah Sakit Mandalika itu seperti apa, Bu, nanti?
Fasilitas di rumah sakit Mandalika ini, karena rumah sakit ini adalah rumah sakit tipe C, sehingga kita harus memenuhi persyaratan-persyaratan rumah sakit tipe C. Fasilitas dasar harus terpenuhi untuk rumah sakit tipe C. Berikut, kita juga harus memiliki layanan-layanan tambahan di rumah sakit tipe C tersebut, karena ini adalah rumah sakit yang berada di area khusus, di area wisata, sehingga kita harus punya layanan-layanan inovatif nanti di sana, layanan-layanan unggulan yang mampu menopang kebutuhan pengunjung, wisatawan yang berkunjung ke Mandalika, dengan tetap menyediakan layanan-layanan kebutuhan dasar sesuai dengan tipe rumah sakit. Ada beberapa persepsi yang muncul di kalangan masyarakat ini tentang status rumah sakit Mandalika. Mandalika ini lebih identik dengan rumah sakit internasional, artinya masyarakat itu berpikir rumah sakit ini akan melayani hanya pasien-pasien dengan wisatawan atau turis asing yang akan berkunjung ke sini. Ya, memang ini seringkali saya dengar, bahkan banyak yang bertanya juga nih ke saya, Dok, apa iya rumah sakit Mandalika itu nantinya hanya akan melayani wisatawan asing atau orang-orang dari luar negeri? Jadi sebetulnya teman-teman sahabat Ongkat, rumah sakit Mandalika ini adalah sama seperti rumah sakit umum daerah yang lain. Kita melayani semua lapisan masyarakat di sekitar rumah sakit Mandalika ini, termasuk wisatawan juga yang datang di destinasi ini. Nah, kenapa internasional? Ini adalah harapan dan tuntutan bahwa rumah sakit Mandalika yang berada di destinasi super prioritas ini harus mampu memiliki layanan bertaraf internasional. Tetapi siapa yang dilayani, siapapun akan kita layani, termasuk masyarakat di sekitar rumah sakit ini. Jadi jangan khawatir, sahabat Ongkat, bahwa rumah sakit ini bukan khusus untuk wisatawan asing, tapi untuk semua masyarakat juga. Oke, berarti nanti akan ada layanan untuk pasien BPJS berarti di sini, Bu Dokter? Pasti, kita akan melayani BPJS juga pada saatnya. Ketika semua persyaratan sudah terpenuhi, kita akan bekerja sama dengan BPJS juga. Yang menjadi layanan unggulan di rumah sakit Mandalika itu seperti apa saja, Bu? Oke, layanan unggulan di rumah sakit Mandalika. Oke, jadi rumah sakit Mandalika selain punya layanan dasar, yaitu layanan bedah, layanan kesehatan ibu dan anak, layanan penyakit dalam, kemudian penyakit dalam, obgyn ya, ibu obstetrik dan ginekologi. Kita juga memiliki layanan unggulan. Nah, layanan unggulan nanti ke depan yang kita rancang untuk rumah sakit Mandalika ini kita sesuaikan dengan keberadaannya. Karena kita punya konsep wilayah nih, kita berada di wilayah destinasi yang nantinya wilayah Mandalika ini akan banyak dikunjungi oleh wisatawan asing, kemudian juga akan menjadi lokasi diselenggarakannya sport event baik tingkat nasional maupun internasional. Kemudian juga akan banyak acara-acara yang dilaksanakan di Mandalika. Maka kita punya layanan unggulannya adalah kedokteran olahraga dan layanan kegawat daruratan, ya. Dengan kita juga nantinya mengedepankan layanan bagi wisatawan. Jadi wisatawan tuh butuh apa saja sih ketika mereka berwisata? Nah, itu juga akan menjadi layanan-layanan unggulan kami selain layanan dasar. Ini yang menarik, Bu Der. Berarti nanti akan ada
pelayanan unggulan kedokteran olahraga, gitu. Ya, Ini berarti satu-satunya di NTB. kebetulan memang saat ini di NTB baru punya 1 orang dokter kedokteran olahraga, dan insya Allah beliau Dokter Radi ya, Dokter Radi SPKO, beliau akan menjadi leader nanti di dalam layanan unggulan kita untuk kesehatan olahraga. Jadi ternyata nanti cukup luas nih layanan ini. Kemudian sekarang rumah sakit sedang disibukkan oleh kegiatan apa saja, Bunda? Sekarang ini ya. Iya, sekarang. Jadi rumah sakit ini setelah memiliki izin operasional, kemudian semua tenaga kesehatannya telah memiliki surat izin praktek, kami langsung lari ini ya, bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan atau berkontribusi di dalam upaya percepatan capaian vaksinasi sebagai syarat diselenggarakannya BSBK. Harus 70% nih capaiannya. Memang. Dan kita ikut melakukan kegiatan itu. Jadi selain vaksinasi, kemudian persiapan untuk menghadapi planning-planning yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya, Bu Dir, ya? Oke, jadi tentu saja kami di rumah sakit ini punya rencana strategis ya. Sekarang tahun 2021 dari tidak ada rumah sakit menjadi ada. Tahun 2022 kita punya rencana peningkatan layanan. Yang di awal kita baru melakukan pelayanan di lantai 1, layanan poliklinik dan gawat darurat, maka di tahun 2022 kita berharap 4 layanan dasar tadi sudah bisa kita penuhi. Berikutnya nanti di tahun ketiga, keempat dan seterusnya, tentu saja akan kita kembangkan layanan rumah sakit ini sehingga pada akhirnya akan menjadi rumah sakit kelas C dengan layanan internasional dan layanan-layanan unggulan yang lainnya. Nah, ini dah mungkin pertanyaan terakhir sekaligus pesan untuk sahabat Ongkat yang ada di rumah dari Bu Direktur kepada sahabat-sahabat Ongkat yang saat ini menyaksikan acara Ongkat Mandalika. Oke, teman-teman sahabat Ongkat Mandalika, rumah sakit Mandalika ini adalah rumah sakit untuk kita semua. Baik masyarakat sekitar, warga negara Indonesia, juga kita akan bisa atau mampu melayani para pendatang, para wisatawan asing yang datang ke daerah kita, sehingga mereka juga merasa puas dengan layanan di daerah kita. Dan oh ya, sahabat Ongkat, jangan lupa juga bahwa rumah sakit Mandalika ini punya tagline istimewa loh. Tagline-nya adalah Health, Fit, and Happiness. Sehat, bugar, dan bahagia. Ya. Jadi pesan saya juga bagi sahabat Ongkat, sehat adalah kebutuhan dasar yang harus kita penuhi semua. Dengan sehat, kemudian jangan puas hanya dengan sehat. Kita harus juga bugar, harus fit. Ya, semua sahabat Ongkat, kalau kita fit, kita bugar, maka kita akan bisa memaksimalkan aktivitas kita. Kita bisa produktif. Ya. Dengan produktivitas yang bagus, maka insya Allah kita akan bisa mencapai kebahagiaan. Jadi ini menurut saya adalah tagline yang sangat istimewa. Kebutuhan dasar, tapi sempurna. Oke, itu sahabat Ongkat semuanya sudah dijelaskan sama Bu Direktur, jadinya jangan galau-galau lagi ya. Terima kasih banyak Bu Direktur atas kesempatannya. Semoga tetap diberikan kesehatan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih Mas Teguh. Sahabat Ongkat yang ada di rumah, terima kasih sudah menonton acara perdana Ongkat Mandalika. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share ya ke teman-teman semua.
Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah.